Wih, ini udah dari muda-mudi nih. Siapa nih kira-kira? Gali Ratna, bukan? Bukan dong. Ini siapa nih? Coba kenalin dulu dong. Siapa dulu Siapa nih? duluan? Ladies first dong. Oh boleh. Ladies first. Ya, ladies kita harus mendahului calon makmum ya. Calon makmum, bener. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Fanada Azmi, biasanya dipanggil Yufa, tapi nggak masalah sih mau panggil apa aja. Nada boleh, Azmi boleh. Cuman kalau Yufa tuh kayak terkesan lebih gimana gitu. Ini. Bukan feminin sih, lebih ke kayak nggak terlalu Natural. pasaran gitu kan. Oh gitu. Kalau misalnya Nada tuh terlalu rame, jadi Yufa aja lah ya. Jadi Boleh. Yufa sekarang usia 18 tahun. Oke. Gak tahu juga teman-teman mau percaya atau tidak. Jadi sekarang juga insya Allah bulan depan bakal melanjutkan pendidikan di Universitas Syekh Kuala, program studi teknik komputer Fakultas Teknik. Oke, tadi kan udah ladies first nih. Sekarang gantian dong. Men second. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Herman. Biasa dipanggil Her atau Man. Ya, kebanyakan sih Man, tapi saya lebih suka dipanggil Her. Karena lebih Her. jarang lah. Nah, Her. itu Her. Ya, aman ya. Lagi. Herman. Bantu pria. Oke. Jadi saat ini alhamdulillah saya diberikan umur 18 tahun, masih 18 tahun ya. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Yang memang saya juga merupakan jurusan dari Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang memang berfokus pada dunia media dan juga dunia jurnalistik. Oke, jadi ini kan udah perkenalan nih. Oke, udah tahu nama lah kita bilang ya. Iya. Terus kalian mau ngapain sih? Cobain ya. Ngapain ya, Pak? Ini kan kami kan dari BNN nih. Iya. Badan Narkotika Nasional. Dari nama aja kita udah tahu kan gitu. Coba kita Duta Duta Wisata Anti Narkoba Kota Sabang. Iya, jadi artinya dari Duta Wisata Anti Narkoba Kota Sabang. Kenapa di sini diselipkan nama wisata? Karena memang kita pada saat acara itu berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata saat pada malam penobatan itu, yang mana alhamdulillah kami berdua ini dipercayai sebagai penyalur atau penengah perantara untuk menyampaikan kepada generasi milenial terutama mengenai bahaya narkoba, cara mengantisipasinya, yang mana memang kita gunakan hal-hal seperti itu tuh, hal-hal yang positif ini, hal-hal yang dari kita menjadikan duta ini untuk disalurkan gitu, untuk menyalurkan informasi, menyalurkan pencegahannya tentang narkoba gitu kepada generasi milenial tentunya, terutama ya. milenial, harus milenial. Enggak juga Iya sih. juga sih. Sebetulnya duta itu kan sebagai contoh ya. Jadi bukan hanya generasi milenial. Iya. Kita itu harus jadi seseorang yang bisa dijadikan acuan Iya. gitu dalam bermasyarakat. Jadi Iya. jadi role modelnya Iya. gitu kan. Dan ya kesempatannya sangat berharga, kami dipercayakan Iya, untuk menjadi betul role sekali. model ini untuk membahas bagaimana cara kita dalam membahas narkoba di kehidupan masyarakat. Iya. Bilang apa sama BNN? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. By the way ini juga Terus apa sih yang udah kalian lakuin? siapa dulu nih? Boleh, siapa dulu? Oke, balik saya dulu. Oh, aku ya. Jadi pas sekali kami sudah lebih kurang 1 bulan ya terpilih jadi Duta Wisata Anti Narkoba, dan selama itu ada banyak sekali program kerja yang telah kami laksanakan. Salah satunya saya sendiri minggu kemarin telah ikut berpartisipasi dalam bimbingan teknik B4GN yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, dan juga melihat dan juga memperhatikan banyak hal, walaupun lebih tepatnya kegiatan tersebut dikhususkan untuk para pemuda Gampung, tapi tentunya saya juga mendapatkan ilmu yang lebih, dan dari situ juga bisa menerapkan ke lingkungan sekitar. Selain itu juga kita ada kegiatan memperingati Hari HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional, melakukan renungan bersama Ketua BNN dan seluruh staf BNN, dan juga membacakan deklarasi, juga memberikan beberapa kata-kata motivasi gitu ya kemarin ya. Nah sekarang giliran abangnya dong. Alhamdulillah mengenai program kerja yang telah saya lakukan selama kurang lebih sebulan selama menjadi duta ini,
Saya pertama program kerja pertama yang sudah saya lakukan itu memperingati Hari Anti Narkotika Nasional, yaitu HANI, bertepatan di depan kantor Wali Kota Sabang. Pada saat itu yang memang kita bersilaturahmi, merenungi gitu kan, merenungi apa saja untuk yang akan dilakukan nantinya bersama Kepala BNN Kota Sabang juga pada saat itu dihadiri langsung oleh beliau. Dan program kerja yang kedua, saya saat ini sedang menyusun buku atau menulis buku, yang mana buku ini merupakan bagian dari hobi saya menulis ini gitu. Saya akan menulis buku mengenai produktif tidak untuk menghalangi, mohon maaf maksud saya introvert tidak untuk menghalangi produktifmu. Yang mana di dalam buku itu nanti saya akan menjelaskan beberapa poin atau penjabaran bahwa orang introvert itu tidak untuk dijadikan sebagai alasan dia untuk bermalas-malasan gitu. Jadi nanti di dalam buku itu akan saya sebutkan beberapa poin mengenai saya mengikuti kegiatan duta ini, akan saya tuliskan di dalam buku tersebut gitu. Saya program kerja yang ketiga ini, alhamdulillah saya sudah menyebarluaskan atau mempublikasikan beberapa info atau berita mengenai duta anti narkoba ini, baik melalui media berita, radio, yang mana radio dan berita ini saya ini kan merupakan anggota menjadi reporter di Sumber Pos, yang mana memang saya menulis berita untuk dipublikasikan mengenai duta anti narkoba ini gitu. Dan program kerja yang terakhir, alhamdulillah saya dipercayai besok atau kapan besok, hari apa ya? Kamis ya Kak ya? Kamis ya, hari Kamis saya alhamdulillah dipercayai sebagai untuk menjadi moderator di acara BIMTEK juga, sama seperti ini. Kalau ini kan kemarin, kalau saya besok. Cuman kita dibagi tugas. Sasarannya beda aja Iya, gitu ya. materinya beda, narasumbernya beda. Ya, tapi kita tetap berfokus pada BIMTEK gitu, bimbingan tek. Berarti itu banyak juga ya yang udah kalian lakuin. Sebenarnya itu belum seberapa sih. Kita masih insya Allah akan terus berkembang dan terus berproses lagi. Belum sebulan tapi ya? Iya, Sejak pemilihan lo ya. Iya. Oke, jadi nih ke depannya kalian ada target apa sih ke depannya? Selain yang tadi udah kalian jalanin, ke depannya itu apa lagi? Ya, saya dulu ya. Kan tadi kan Ganti udah. Ya, boleh. Karena imam Perempuan tuh harus ngalah. Iya, Bener nggak? betul. Tapi perempuan tuh selalu benar biasanya. Selalu benar ya, Nggak Pak? mau salah dia. Tapi tergantung dengan perempuan yang mana dulu ya kan. Saya akan lebih berfokus pada lebih ke yang namanya program kerja nyata, yang mana program kerja nyata ini kita tidak hanya berbicara, tidak hanya memberi pendapat, hanya sebatas omong kosong lah gitu. Tapi saya ingin lebih memberikan kerja nyata saya sebagai saya ini duta gitu. Bukan berarti saya sombong atau sebagainya, tapi saya menunjukkan kepada semua orang bahwa saya ini di sini sebagai kerja nyata, yang mana nantinya saya akan lebih berfokus kepada seperti menjadi moderator. Itu kan merupakan bentuk dari kerja nyata kita. Yang kedua juga ya tentunya saya akan melanjutkan dari program-program sebelumnya, yang mana saya akan terus mempublikasikan beberapa berita, beberapa program atau beberapa info-info positif, kegiatan positif dari BNN Kota Sabang ini untuk dipublikasikan lagi. Terus yang ketiga, mungkin saya kedepannya tapi harus ya saya akan lebih berfokus lagi kepada para milenial ini. Milenial ini yang dimaksud saya adalah yang seumuran dengan saya, yang memang saya lebih dapat berbaur gitu, lebih saya untuk dapat ngobrolnya enak karena memang kita seumuran, yang mana iya betul sekali tuh, frekuensi. Nemu kata-kata di mana tuh? Nah, jadi tahu juga. Iya, kita memberikan informasi atau memberikan bahwa narkoba ini seperti ini, narkoba ini efek sampingnya seperti ini kepada para milenial ini. Karena memang kita tugasnya untuk mencegah para milenial, karena sangat disayangkan jika memang narkoba ini akan kita kita pakai selanjutnya atau bahkan terus-menerusnya. Berefek untuk masa bahaya depan kan gitu. kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, generasi milenial Indonesia yang harus lebih ini lagi gitu, lebih lagi ke depannya. Berarti kalau untuk Herman sendiri ke depannya lebih ke mendalami yang udah ada. Betul. Dan lebih menjurus kepada milenial lah, seumuran gitu ya. Itu juga kerja nyatanya dong ya. Harus dong, kalian kan terpilih kan hanya untuk itu. Iya. Sebagai untuk menginfluence. Iya. Ya kan? Benar nggak? Tapi nih teman-teman ini
bicara milenial, emang teman-temannya milenial semua. Ya milenial dong, umur 18 tahun. Yang di depan berapa tahun ya? Yufa umurnya berapa? 18. 18. Herman 18 juga. apa juga? Iya. Wah, si bocil ya, saya merasa diantara anak-anak ini. Jadi sebetulnya umur itu nggak menentukan kedewasaan seseorang ya kan? Iya sih. Atau juga menentukan ilmu pengetahuan seseorang. juga. Ada juga memang kan karena kayak dibilang sama Rasul juga kan belajar itu dari mana aja bisa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, istilahnya gitu kan. Jadi tidak hanya memang orang-orang tua itu memang dia pasti, misalkan dia ini terlihat tua tapi dia pasti gitu mempunyai ilmu, tidak seperti itu juga gitu. Tapi terkadang kan kalau misalnya dari saya lihat-lihat ya, misalnya penggunaan rokok gitu kan, banyak para remaja atau sampai dengan orang tua yang menggunakan rokok. Biasanya itu kalau misalnya dinasehatin sama pasangannya atau teman-temannya, milenialnya tuh nggak dengar. Tapi kalau misalnya untuk bapak-bapak, kalau misalnya anak kecil yang bilang pasti bapaknya bakal dihindar gitu. Sembunyi ya? Iya. Jadi mungkin memang dia tergantung juga kan. Tergantung pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing gitu. Dia mau berubah apa enggak gitu. Iya. Iya benar-benar. Tua tapi belum tentu muda. Ya betul. Nada, gimana? Apa proyek Nada ke depannya? Sebelumnya saya juga sangat senang terpilih jadi duta anti narkoba sendiri. Dan tentunya seorang duta itu merupakan contoh ya atau figur dari apa yang kita dutakan juga, apa yang dari kita promosikan. Dan pastinya di lingkungan sekitar biasanya kita cepat terpengaruhi. Jadi di sini bagaimana peran saya seorang duta narkoba membawa pengaruh yang positif. Mohon maaf, saya duta anti narkoba. Duta anti narkoba gitu ya. Kalau jadi narkoba Iya. Duta anti narkoba bisa membawa pengaruh positif kepada lingkungan gitu. Dan tentu saja juga karena saya jurusan komputer mungkin gitu kan, jadi bisa lebih memfokuskan ke media sosial nih, karena anak muda zaman sekarang, bukan anak muda, yang tua-tua atau bapak-bapak, ibu-ibu, semua kalangan pasti menggunakan media sosial itu pasti. Jadi tentu saja akan lebih mudah bagi kita untuk menyebarkan efek positif atau energi positif untuk menghindari penggunaan narkoba melalui media sosial, baik itu berupa ilmu-ilmu mengenai narkotika sendiri atau juga dapat berupa kita ajarkan bagaimana pencegahan, juga kita paparkan efek-efek yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih nih buat Herman sama Yufa. Tapi sebelum kita pisah nih, pisah bahasanya berat LDR. Jadi sebelum kita berakhir nih, boleh dong kasih satu kalimat yang sekiranya itu bisa memotivasi millennials Kota Sabang loh. Gimana? Siapa dulu nih? Boleh saya. Shoot abangnya aja. Shoot abang dulu. Baik, bagi saya pribadi, saya ingin menyampaikan satu kalimat ya, yang mana kalimat ini adalah ayo kita berantaskan penyalahgunaan narkoba di Kota Sabang. Silakan, shoot Ade. Karena saya orangnya juga agak sedikit kritis, Iya, jadi akan saya menyampaikan kalimat ini dengan sedikit irama maksudnya ya. Untuk seluruh masyarakat di Kota Sabang, ingat, kita butuh masa depan, dan narkoba bukanlah cara untuk kita dapat meraih masa depan. Oleh karena itu, tinggalkan narkoba dan hiduplah secara mulia. Oke, luar biasa. Oke, makasih nih udah nyempatin waktu kita kenalan, meskipun udah sebulan dilantik kita baru kenalan hari ini ya. Jangan bosan-bosan ya kalau misalnya kita undang ataupun kita nyebarin kebaikan lah. Iya, Karena kan, pastinya ya kita sama-sama koyokan lah untuk menjadikan Sabang lebih baik gitu. benar. Dukung Yufa. Kayak pemilu. Mudah-mudahan nih next kita bisa jumpa lagi. Amin. Mari jadikan Sabang sebagai kota bersinar, War on Drugs.